Kisah perempuan pertama, 5 perspektif agama dunia. Setiap kepercayaan memiliki narasi tentang asal-usul umat manusia, dan di dalamnya selalu terdapat figur wanita pendahulu. Ada yang menyebutnya Hawa, yang lain mengenalnya sebagai Eva, dan ada pula yang memandangnya sebagai representasi energi semesta. Dalam satu tradisi, ia dihormati sebagai ibu dari seluruh umat manusia. Namun di tradisi lain, ia dituding sebagai penyebab kejatuhan manusia dari surga. Pertanyaannya, siapa sebenarnya tokoh perempuan pertama ini? Apakah ia hanya figur dalam kitab suci, atau merupakan cerminan peran perempuan dalam sejarah peradaban? Inilah kisah perempuan pertama yang disoroti oleh 5 agama besar dunia. Islam, Hawa, simbol kasih sayang dan ketabahan. Ketika bumi belum dihuni oleh manusia, Allah berfirman kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dari sinilah Nabi Adam, manusia pertama, tercipta. Namun Adam merasa kesepian meskipun hidup di surga. Allah yang mengetahui kebutuhannya kemudian menciptakan seorang pendamping. Mayoritas ulama meyakini Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Penciptaan ini dilambangkan bukan untuk merendahkan, melainkan sebagai simbol kedekatan, kelembutan, dan kasih sayang. Hawa hadir sebagai pasangan sekaligus penenang jiwa Adam. Adam dan Hawa hidup bersama di surga, menikmati segala nikmat. Namun mereka menghadapi satu ujian, larangan mendekati sebuah pohon. Iblis, yang menyimpan kebencian karena menolak sujud kepada Adam, bersumpah akan menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Hawa seorang diri yang tergoda, justru diceritakan bahwa keduanya sama-sama terbujuk oleh rayuan iblis untuk memakan buah terlarang. Dalam Islam, tidak ada narasi yang menyalahkan Hawa sendirian. Adam dan Hawa sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama berdoa, dan sama-sama memohon ampunan Allah. Doa taubat mereka diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah menerima taubat mereka, tetapi sebagai konsekuensi, mereka diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di India, sementara Hawa di Jeddah. Kota Jeddah dalam bahasa Arab berarti nenek perempuan, yang diyakini menandakan Hawa sebagai nenek moyang pertama seluruh manusia. Mereka akhirnya bertemu kembali di Padang Arafah, yang berarti tempat pertemuan. Dari rahim Hawalah lahir keturunan manusia, di mana ia melahirkan anak-anak kembar secara berulang. Peran Hawa sangat besar. Ia bukan hanya pendamping Adam, tetapi juga ibu pertama yang mengalami suka duka kehidupan. Dari keturunannya lahirlah para nabi, bangsa, dan seluruh peradaban. Dalam Islam, Hawa adalah simbol kasih sayang, ketabahan, dan peran perempuan yang agung. Ia bukan sumber dosa warisan atau penyebab kejatuhan, melainkan ibu pertama yang melanjutkan sejarah panjang umat manusia. Kekristenan, Eva, dan konsep dosa asal. Dalam tradisi kekristenan, perempuan pertama dikenal sebagai Eva. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani, Hafah, yang berarti hidup atau pemberi kehidupan. Nama yang diberikan oleh Adam karena melaluinya seluruh keturunan manusia lahir. Kisah penciptaan Eva dalam kitab Kejadian serupa dengan Islam. Adam diciptakan lebih dulu, dan karena tidak baik manusia itu hidup sendirian, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam saat ia tertidur dan membentuk seorang perempuan. Eva kemudian hadir sebagai penolong dan pendamping yang sepadan bagi Adam. Adam dan Eva hidup bersama di Taman Eden. Mereka diizinkan memakan semua buah kecuali dari satu pohon. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Inilah titik uji ketaatan mereka. Perbedaan utama narasi dimulai dari sini. Alkitab menceritakan bahwa ular, simbol iblis, mendekati Eva lebih dahulu. Ular itu membisikkan bahwa jika mereka memakannya, mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Eva tergoda, memakan buah itu, dan memberikannya kepada Adam yang juga memakannya. Sebagai konsekuensi, Adam menyalahkan Eva, dan Eva menyalahkan ular. Hukuman Tuhan pun ditetapkan. Ular dikutuk merayap, Adam harus bekerja keras di tanah yang penuh duri, dan Eva akan merasakan sakit saat melahirkan. Akibat dari peristiwa ini, umat Kristen mengenal konsep dosa asal. Kesalahan Adam dan Eva diwariskan kepada seluruh keturunan manusia. Artinya, setiap manusia lahir membawa dosa yang hanya dapat ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Inilah perbedaan mendasar dengan Islam. Meskipun demikian, Eva tetap dipandang sebagai ibu pertama dari mana lahir Kain, Habel, Set, dan berkembang menjadi bangsa-bangsa. Dalam sejarah gereja, kisah Eva yang pertama tergoda seringkali mempengaruhi pandangan terhadap perempuan, yang ditekankan untuk lebih patuh. Namun kini banyak tafsir yang meninjau ulang hal ini. Bagi umat Kristen modern, kisah Eva adalah refleksi tentang kerapuhan manusia, pilihan bebas, dan konsekuensi dari keputusan. Yudaisme, Hawa, dan Lilith.
Dalam tradisi Yahudi, kisah perempuan pertama jauh lebih kompleks. Hawa, Hafah, tetap dikenal sebagai istri Adam dan ibu dari seluruh manusia. Namun ada sosok kontroversial lain yang sering terlupakan, yaitu Lilith. Dalam Midras dan literatur rabbinik, diceritakan bahwa Lilith adalah perempuan pertama yang ada sebelum Hawa. Berbeda dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk, Lilith diciptakan langsung dari tanah, setara dengan Adam. Karena merasa setara, Lilith menolak tunduk pada Adam. Ketika berselisih tentang siapa yang harus menguasai, Lilith meninggalkan Eden dan melarikan diri ke Laut Merah, menjadi sosok yang liar dan bebas. Setelah kepergian Lilith, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam agar ia menjadi pasangan yang lebih sejalan. Kemudian muncullah kisah Hawa di Taman Eden, godaan ular, buah terlarang, dan pengusiran dari surga. Hingga kini keberadaan Lilith menghantui tradisi Yahudi. Dalam beberapa teks antikum, Lilith digambarkan sebagai roh jahat atau ibu para debil. Namun dalam tafsir modern, ia dipandang sebagai simbol pemberontakan perempuan dan sosok yang menolak patriarki sejak awal sejarah. Kembali ke Hawa. Dalam Yehudaisme, ia sama seperti dalam kekristenan. Perempuan pertama, ibu dari Kain, Habel, dan Set. Dari keturunannya lahir bangsa Israel, umat pilihan. Namun, ia juga membawa beban, karena digambarkan sebagai yang pertama tergoda dan menjerumuskan Adam, menjadikannya penyebab kejatuhan manusia dalam tafsir Rabbini kuno. Tradisi Yahudi unik karena mengenal dua sisi perempuan pertama. Hawa, simbol kehidupan, kesetiaan, dan peran ibu. Lilith, simbol kebebasan, pemberontakan, dan cermin gelap sisi manusia. Perdebatan tentang makna kedua figur ini terus berlanjut di kalangan pemikir Yahudi hingga kini. Hindu, Shakti, energi kosmik feminin. Berbeda dengan agama-agama Samawi yang mengenal figur individu, Hindu tidak mengenal sosok tunggal bernama Hawa. Sebaliknya, Hindu memiliki konsep yang lebih filosofis, yaitu Shakti. Dalam Hindu, alam semesta tidak dapat ada hanya dengan kekuatan maskulin saja. Shakti adalah energi kosmik feminin, sumber penghidupan dan penggerak seluruh ciptaan. Dewa tanpa Shakti hanyalah simbol tanpa daya. Dari Saktilah lahir keseimbangan antara penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Sosok-sosok wanita ilahi hadir untuk mewujudkan energi Shakti. Parwati, istri Dewa Siwa, melambangkan kasih sayang, kesetiaan, sekaligus kekuatan besar. Ia adalah ibu dari Ganesha dan melahirkan keberkahan bagi dunia. Durga, simbol keberanian dan perlindungan. Kali, simbol penghancuran ego dan keangkuhan. Semua wujud ini menunjukkan bahwa dalam Hindu, perempuan bukan sekedar pendamping, tetapi inti dari kekuatan semesta itu sendiri. Jika dalam tradisi Samawi perempuan pertama sering dikaitkan dengan ujian atau dosa, dalam Hindu justru hadir sebagai sumber daya. Tanpa energi feminin, Shakti, kekuatan maskulin para dewa tidak berarti. Umat Hindu memandang perempuan dengan penghormatan tinggi karena dalam diri setiap perempuan terdapat percikan sakti. Buddhisme, bagian dari roda samsara. Jika agama Samawi mengenal individu, Hawa atau Eva, dan Hindu mengenal energi Shakti, maka Buddhisme memiliki kisah yang berbeda. Buddhisme tidak mengenal tokoh tunggal perempuan pertama, karena fokus ajarannya adalah pada lingkaran samsara, siklus kelahiran dan kematian, bukan pada siapa yang pertama diciptakan. Menurut beberapa teks, ketika alam semesta mulai terbentuk, makhluk-makhluk awal hidup dalam bujum lancar dan tidak mengenal jenis kelamin. Namun seiring berjalannya waktu, nafsu dan keinginan muncul. Mereka mulai memakan sari bumi, tubuh mereka menjadi kasar, hingga akhirnya terbagi menjadi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di titik inilah, konsep perempuan pertama muncul, bukan sebagai individu bernama, melainkan sebagai makhluk perempuan pertama yang lahir dari perubahan voktif ini. Kisah ini bertujuan menjelaskan bahwa kehidupan manusia muncul dari proses batiniah dan keinginan, bukan dari satu figur tunggal. Dalam Buddhisme, perempuan tidak dipandang sebagai penyebab dosa atau kejatuhan, melainkan sama-sama makhluk yang terikat dalam samsara. Mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk mencapai pencerahan. Bahkan, Mahapejapati Gotami, bibi sekaligus ibu angkat Sang Buddha, adalah perempuan pertama yang ditahbiskan. Melalui dirinya, perempuan mendapat ruang dalam perjalanan spiritual. Dalam perspektif Buddhisme, perempuan pertama adalah simbol bahwa perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari roda kehidupan. Kesimpulan, dari berbagai perjalanan kisah ini kita melihat betapa beragamnya pandangan tentang perempuan pertama. Islam, Hawa adalah ibu segala manusia. Kekristenan, Eva adalah awal dari dosa asal. Yahudaisme, Hawa berdampingan dengan Lilith, yang memilih kebebasan, sementara Hawa adalah ibu kehidupan. Hindu, perempuan pertama adalah Shakti, energi kosmik feminin yang menghidupkan semesta. Buddhisme,
perempuan pertama dipahami sebagai bagian dari roda samsara. Terlepas dari perbedaannya, tema yang menyatukan semua kisah ini adalah bahwa perempuan adalah sumber kehidupan. Baik sebagai ibu pertama, energi semesta, atau simbol kebebasan, peran perempuan selalu berada di titik awal peradaban manusia.